teman-teman semua, perkenalkan nama aku Adinda Yuni Putri, NPM 2216041077 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang materi PKKMB yang diadakan per hari, yaitu pada tanggal 15 Agustus untuk PKKMB Universitas, 18-19 Agustus untuk PKKMB Fakultas. Pada hari pertama terdapat 3 materi. Materi pertama diberikan oleh Bapak AKBP Yusrendi SIKM Medcom dengan tema peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang diantaranya ada dalam pasal 27 hingga 32. Ketentuan pidana ada pada pasal 45 sampai pasal 52. Kasus-kasus yang sudah ditangani kepolisian yaitu ada kasus pornografi, penipuan online, illegal access, judi online, dan pencemaran nama baik. Tips terhindar dari cybercrime: menyaring konten yang dibaca. Kalian juga dapat melakukan pengecekan dengan teliti sebelum transaksi, dan juga jika membuat suatu tulisan di web atau berita harus didukung dengan fakta dan data. Dan juga jangan ragu untuk minta maaf apabila dengan tulisan yang kalian buat itu menyinggung suatu pihak. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Sutetia Herawati dengan tema penyampaian karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dan anti perundungan. Mengutip dari yang beliau sampaikan, ada 3 poin penting, yaitu pertama membahas tentang bullying, kedua ada fenomena patologi sosial, dan yang ketiga tanggung jawab mahasiswa sebagai generasi muda. Contohnya, mempertahankan dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, bisa juga dengan cara meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik ekonomi dan sosial. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dengan tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Inti dari yang beliau sampaikan adalah tujuan pembangunan karakter, peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membangun nilai dan keindonesiaan dalam diri sendiri, dan yang terakhir tentang cinta tanah air. Hari kedua, materi pertama dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi Indonesia pada tahun 2045 berdaulat, maju, adil dan makmur dibawakan oleh Profesor Heriadi. Dalam tema tersebut mencakup beberapa pilar dan juga dijelaskan tentang tantangan globalisasi demografi industri 4.0. Tujuan Merdeka Belajar adalah untuk mendorong proses pembelajaran agar semakin otonom dan fleksibel, juga untuk menciptakan kultur belajar yang inovatif. Terdapat hak mahasiswa dan juga kewajiban perguruan tinggi. Materi kedua ini bertema kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dengan kampus sehat. Kesadaran lingkungan hidup bisa diwujudkan dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Apa itu kampus sehat? Kampus sehat adalah gerakan untuk hidup sehat pada tahapan perguruan tinggi. Gerakan ini menjadi cikal bakal aktivis kampus siaga COVID-19. Alasan mengapa perlu manajemen resiko ialah akan ada terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus dan meningkatnya permintaan good governance organisasi. Pada materi ketiga ini berisi tentang etika dan norma mahasiswa. Terdapat beberapa cara menjadi mahasiswa ideal. Disebutkan juga ada beberapa tipe karakter mahasiswa di perkuliahan. Yang terakhir, dapat 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Materi terakhir di hari kedua tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Materi ini memiliki poin-poin penting, yaitu PKKMB Fakultas. Hari pertama PKKMB Fakultas dibuka oleh tema pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Terkait plagiarisme atau penjiplakan, plagiarisme sama saja dengan mengambil hak orang lain. Bagaimana cara agar kita tidak menciplak karya orang lain? Bisa dengan cara, yaitu kita harus mencatat, rajin menyimpulkan ketika dosen memberi materi dan meresapi apa saja pendapat orang lain. Jangan lupa juga membuka wawasan kalian, karena ilmu dapat dicari melalui buku, internet, web, dan lain-lain. Materi kedua, yaitu sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama.
Secara garis besar, pemateri menyampaikan poin-poin penting dalam sistem perkuliahan. 1. Tahun akademik. Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan pada satu tahun akademik terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. 2. Beban SKS. Pada semester 1 dan 2, sistem SKS yang diberikan universitas masih dalam bentuk paket. Yang ketiga, masa studi mahasiswa sarjana, yaitu beban SKS minimal 144 dan maksimalnya 160 dengan masa studi 4 tahun.